Halo, FDJ masih di sini. Halo terus pokoknya. Oke, ada yang sedang film perang. Pembahasan hari ini film perang berdasarkan peristiwa 9/11 gedung WTC di Amerika, di mana banyak merenggut nyawa manusia nggak berdosa karena ulah teroris. Disclaimer, aku orang yang nggak suka dengan konsep terorisme dikaitkan suatu agama, karena nggak ada kaitan. Emang mereka aja yang gila. Film ini diangkat dari kisah nyata dan diceritakan beberapa hari setelah peristiwa 9/11, di mana 12 tentara Amerika dikirim ke medan perang buat bantu milisi setempat ngalahin dan rebut daerah kekuasaan Taliban. Film ini berjudul 12 Strong yang rilis 2018 ini dibintangi si Thor, Chris Hemsworth. Daripada kepanjangan opening, mending langsung aja ke pembahasannya. Ini dia, 12 Strong. Film dibuka dengan adegan yang memperlihatkan aksi teroris dari tahun ke tahun dan para kepala negara yang memprediksi akan terjadi sesuatu yang besar karenanya. Pindah ke 11 September 2001. Si Thor yang di sini bernama Mitch Nelson baru pindah ke rumah barunya dan sedang mempersiapkan anaknya bernama Maddie untuk sekolah. Dia lihat berita pagi itu mengenai peristiwa runtuhnya gedung WTC atau kita kenal sekarang sebagai peristiwa 9/11. Beralih ke wilayah lain, beberapa tentara sedang melakukan latihan. Mereka telat dijemput oleh pria bernama Milo. Dan pria bernama Hal tanya kenapa telat. Milo bilang, kalian nggak tahu apa yang terjadi. Ain't no drill. Mitch pergi ke kantor militer dan menemui atasannya bernama Bowers. Dia minta kembali sama timnya. Yang dijawab Bowers, dia sekarang sudah dipindah ke divisinya atas permintaan dia sendiri. Mitch bilang, Timur Tengah adalah wilayah penugasannya. Yang dijawab, kau nggak punya tim, jadi kembali ke meja dan lakukan tugasmu. Mitch pergi ke kantin nemuin tim lamanya. Seorang pria bernama Sam tampak kesal kepada Mitch yang mundur dari tim dan sekarang mereka nggak bisa ditugaskan di wilayah Timur Tengah. Pertengkaran mereka disudahi Hal. Hal tanya apa dia udah ngomong sama Bowers, yang dijawab udah dan ditolak. Hal pergi nemuin Bowers karena surat pindah Mitch belum diserahkan. Mitch janji ke timnya mereka bakal ditugaskan. Mitch pergi nemuin Bowers lagi dan namun dihalangi karena sedang ada pertemuan pribadi. Dia ke kantornya dan menendang meja karena kesal. Sisi lain, Hal membatalkan pengunduran dirinya dan minta ditugaskan karena timnya paling berpengalaman dibanding tim lain. Bowers siap tugasin mereka dengan kapten baru. Hal bilang mereka udah ada kapten. Bowers bilang dia gak punya pengalaman perang. Hal bela, mereka udah bareng 2 tahun dan udah kenal kaptennya. Bowers terlihat nemuin Mitch dan dia bilang dia akan ditugaskan. Malamnya, Hal senang berkemas. Istrinya datang dan tampak kecewa karena kembali bertugas. Dia suruh kasih tahu anaknya sendiri. Istrinya pergi dan anaknya muncul dan tanya apa dia pergi lagi. Yang dijawab iya oleh Hal. Anaknya juga pergi dengan kecewa. You know I love you, right? Milo nemuin istrinya dan minta jatah sebelum berangkat, yang ditolak istrinya dengan alasan tunggu balik dulu nanti baru kasih jatah. Dia suruh pergi habisin waktu aja sama anak-anaknya. Milo iyakan dengan wajah kentang. Balik ke Mitch. Istrinya pesan, dia nggak peduli berapa lama dia pergi, asal dia pulang. Dan minta suaminya katakan dia akan pulang, di mana bagi tentara itu pertanda sial. Tapi dia tetap bilang. I'm coming home. 16 Oktober 2001, Uzbekistan. Mitch dan tim sampai di pangkalan K2, perbatasan Afghanistan. Hal nanya, di mana ruangan tim? Yang dijawab seorang tentara yang kemudian beri hormat ke Mitch yang dilarang Hal karena itu di negara lain dan bisa celakai kaptennya. We got stuck in open position until the weather broke. Make sure everyone carries the GPS. I couldn't find one topple. Don't even think. Seorang prajurit datangi Mitch dan bilang 5 tim lain sudah diwawancara dan mereka bergantung pada Mitch agar bisa diterjunkan bertugas. Wawancara dimulai. Kolonel Mulholland menjelaskan situasi di sana diotaki Osama bin Laden dan tentaranya Taliban. Misi ini untuk abisin Taliban supaya mereka nggak bisa dipakai buat nyerang lagi. Mitch menyela, bilang mereka harus kuasai daerah bernama Mazar agar bisa kendalikan Afghanistan. Well, that's half right. Bisa aja benar semua kalau dia nggak nyela. Misi ini nggak buat rebut Mazar, karena Mazar akan direbut seorang jenderal panglima perang Afghanistan bernama Dostum. di mana dia tahu semua seluk-beluk wilayah di sana dan gak peduli sama Taliban.
Jadi, misi ini adalah bertemu mata-mata CIA yang bakal bawa mereka ke Dostum dan dapat kepercayaan Dostum. Dengan gabung milisinya dan bertempur bareng buat rebut pertahanan Taliban. Tugas mereka panggil serangan udara dan sisanya tugas Dostum sampai dapat Mazar dan Taliban akan jatuh. Waktunya adalah 6 minggu, Mitch bilang 3 minggu dengan alasan cuaca salju ekstrim yang pernah dialami tentara Rusia. Bila Rusia saja kesulitan karena cuaca, apalagi Amerika yang cuaca negaranya tidak sedingin Rusia. Holland bilang cukup pede buat orang yang belum pernah perang. Mitch bilang pengalaman bukan keuntungan di misi ini karena harus bergabung dengan panglima perang asing dan belum pernah ada yang manggil serangan udara dari pesawat B-52. Kalau ada yang bilang punya pengalaman serupa, pasti itu bohong. Holland sudah wawancara 5 kapten lain, cuman Mitch yang bisa ngerti keadaan. Dia dan 11 anggotanya dipilih buat misi ini dan berangkat malam itu juga jam 10 malam dengan kode tugas Dagger. Sebelum pergi, Mitch dipanggil dan dikasih sisa puing dari serangan WTC. Holland bilang 19 orang nyerang negara mereka dan 12 orang pertama yang akan nyerang balik adalah Mitch dan tim. Di luar, Hal senang dengan penugasan ini dan ajak Mitch beritahu anggota timnya. Mitch umumin ke tim kalau mereka terpilih dan ngasih tahu garis besar tugas. Mereka kalah jumlah dengan perbandingan 1:5.000 dengan musuh. Dan setelah mendarat, mereka akan tanpa bantuan selama 9 jam ke depan. Dia minta semua bersiap karena akan berangkat malam itu juga. Ada yang tanya, apa uji coba penerbangannya berhasil? Mitch jawab, mereka lah uji cobanya. Malam sebelum berangkat, Mitch coba tulis wasiat apabila dia gugur dalam tugas. Dia buang kertas yang akan udah janji pulang dan gak mau tulis tentang kalau dia gagal. Dalam heli, pilot menjelaskan situasi dan kasih tahu alasan harus terbang setinggi 25.000 kaki karena pegunungan di sana setinggi 10.000 kaki dan misil bisa ditembak dari puncak gunung. Heli tidak bisa terbang setinggi itu, jadi mereka harus siap dengan kondisi kekurangan oksigen. Tim diinfo pilot, 2 menit lagi mendarat. Mitch minta semua siaga, dan heli pun mendarat. Mereka turun dan semua langsung mengambil posisi masing-masing. Hal lihat ada 2 orang di sana. Mitch bilang seharusnya mereka dijemput satu kompi. Ketika 2 orang itu mendekat, sekelompok orang bersenjata mengepung. 1 orang berteriak, "Mereka teman!" dan minta semua tenang. Seorang pria tampak mengomel kepada Mitch karena main sergap-sergap aja. Si pemandu bantu Mitch menjelaskan keadaan. Mitch minta siapkan peralatan dan pergi bersama pemandu. Seorang bocah tampak hendak membantu yang diusir oleh para tentara. Mereka tiba di tujuan yang disebut Alamo. Beberapa anggota diminta jaga dulu dan bergantian setiap 2 jam. Dalam rumah, mata-mata CIA info kalau hanya 3 milisi tersisa dari aliansi utara dan mereka saling bermusuhan, yakni Jenderal Dostum, Jenderal Atta, dan Jenderal Mohakik. Si agen tidak bisa membaca sifat Dostum, padahal itu kerjaan dia. Yang dia tahu kalau Dostum benci Taliban, begitu juga sebaliknya. Sebelum pergi dia pesan, kalau di medan perang ketemu orang pakai topi terbalik jangan ditembak, karena itu dia. Mitch nemuin agen CIA di luar dan tanya di mana Dostum, yang dijawab gak tahu. Mitch bilang, dia tahu kan mereka di sana? Yang dibalas, satu negara tahu kalian di sini. Kemudian bersalaman dan pergi. Suara tembakan mengagetkan para tentara. Terlihat sekumpulan orang berkuda datang. Itu adalah Dostum dan tentaranya yang disambut Mitch dengan bahasa Rusia. Dia datangi Hal dan mengatakan sesuatu, terus mereka cipika-cipiki. Hal diajak ke dalam bersamanya. Di dalam, Dostum dihadiahi makanan kuda yang sepertinya belum cukup. Mereka pun mencoba vodka yang ternyata berhasil membuat Dostum berbahasa Inggris. Emang minuman pemersatu dunia ini ya. Dostum tanya, mana bomnya? Yang dijawab Mitch. Namun, Dostum bilang, kenapa yang muda yang bicara? Mitch jelasin dia kaptennya. Dostum mungkin kuasai tanah, tapi mereka kuasai langit. Dostum bilang, kenapa mereka ikut denganmu? Yang ditanya balik Mitch ke Dostum. Dia tunjuk Hal dan tentara lain karena punya mata pembunuh. Apa yang mau dibunuh? Mitch bilang, bawa aku ke Taliban, nanti kau tahu. Dan diiyakan Dostum kemudian bersiap berangkat. Perjalanan 5 jam dan Dostum hanya punya 6 kuda.
Mitch bagi ke dalam dua tim. Mitch minta ditunjukkan arahnya yang diberitahu Dostum, Chobaki, di balik sebuah gunung. Dostum menambahkan kalau pemimpin Taliban memberi harga untuk nyawa Mitch, kemudian pergi bersama pasukannya. Mitch memberi tutorial cara berkuda karena pasukannya tidak ada yang bisa. Setelah itu dia ngasih instruksi ke Hal dan menyusul Dostum. Dostum dan Mitch berjalan di sebuah lembah curam. Mereka sampai di Gua Chobaki dan akan bermalam di sana. Mitch bilang ke anggotanya mereka berada di titik mati karena tidak ada sambungan sinyal. Dostum bilang mereka terlalu lambat dan besok pagi kita bunuh Taliban. Pindah ke Milo. Dia lagi jalan dan disapa seorang bocah bersenjata super besar bernama Najib. Dia diikuti yang dilarang Milo karena mau buang air. Kembali ke Mitch dan Sam yang tengah mengobrol. Dostum datang dan tanya kenapa pasukannya ikut berjaga. Mitch jelasin mereka dilatih untuk itu dan harus ikuti perintah. Dostum bilang itu beda Mitch dan dia. Mitch punya bawahan, sedangkan Dostum hanya ada Tuhan. Kepakalan ke itu, seorang wanita melapor pada Holland bahwa Hal minta diberi perbekalan kepada pasukan Dostum dan kini mereka dibagi dua tim karena hanya diberi 6 kuda. Balik ke Mitch, Dostum menunjukkan pasukan Taliban. Mitch bilang dia harus lebih dekat untuk ngasih koordinat kepada pesawat pengebom. Dostum yang gaptek, ngotot buat perintah aja dari posisi sekarang. Karena kalau satu aja orang Amerika mati, pemerintah bakal tarik mundur pasukannya dan mereka kalah perang. Mitch tanya, dari mana dia tahu itu Taliban? Sedangkan di daerah situ banyak pasukan lain. Dostum dengan akrabnya kontak Razan dan suruh dia ngaku di sana itu Taliban supaya mereka bisa dibunuh. Mitch perintahkan pengeboman. You hit the green on this one, boss. You're a goddamn wizard. No shit. Ternyata meleset cukup jauh dari koordinat musuh. Razan langsung persiapkan pasukannya untuk bertempur. Mitch perintahkan buat tahan tembakan karena terlalu jauh. Dia bilang ke anggotanya mau mendekat biar bisa ngasih koordinat pasti. Lihat itu, Dostum panik dan kirim anggotanya buat jaga Mitch. Mitch berhenti di suatu lokasi dan bersembunyi di balik batu. Seorang anggotanya datang bersama orangnya Dostum. Waktu dia ngasih koordinat baru ke Fern, mereka ditembaki. Pertempuran tak terhindarkan. Mitch tembak balik dan menjatuhkan beberapa Taliban. Sam suruh Fern tetap di sana dan dia pergi bantu bersama yang lain. Taliban nembak pakai bazooka RPG yang masih mereset. Mitch berusaha kirim koordinat baru karena mereka udah terdesak. Mereka diperintah mundur karena bom udah siap dijatuhkan dan Dostum senang dengan kemenangan itu dan kontak Razan lagi buat ejek. Pertahanan depan Taliban hancur, tapi Dostum gak mau masuk ke desa. Mitch tanya kenapa? Dia bilang itu bukan rencananya dan besok baru nyerang lagi. Suplai dijatuhkan, tapi malah dijarah penduduk. Kini barang jarahan malah akan dijual ke para tentara. How'd you make out? Boss. All kinds of goodies. Yeah. Mereka kembali ke camp dengan barang yang bisa mereka kumpulin. Milo curhat ke Hal. Kalau si Najib selalu ikutin dia kemanapun dia pergi, dan itu ngeselin. Hal jelasin, orang-orang itu jagain mereka. Kalau sampai ada yang mati, yang bertanggung jawab jaga mereka akan dieksekusi sampai ke keluarganya juga. Si Najib bertanggung jawab atas Milo. Dengar itu, Milo langsung nawarin lollipop ke Najib. Pindah ke Holland dan Bowers. Holland jelasin, hanya ada satu jalan masuk ke Besam, dan itu dijaga ketat Taliban. Holland heran kenapa Mitch malah mengarah ke sana. Bowers jelasin, itu satu-satunya jalur ke Mazar. Holland mulai ragu dengan Mitch dan persiapkan tim kedua untuk jaga-jaga. Mitch sudah berada di Besam. Pesawat sudah siap. Tapi katanya Dostum lagi mastiin ponakannya masih perang bersama Taliban apa tidak. Setelah mastiin ponakannya nggak di sana, mereka bersiap menyerang. Koordinat diberikan dan Dostum lagi-lagi info dulu ke Razan sebelum nyerang. Sombong sekali jenderal ini, mentang-mentang ada backingan. Dostum pun maju bersama pasukannya dan mereka disuruh tetap di sana. Anggota Taliban yang mau nyerah ditembaki oleh Razan. Pertempuran terjadi. Mitch lihat Taliban punya tank. Dia suruh jatuhkan bom lagi, tapi pesawat harus kembali karena kehabisan bahan bakar. Dostum kaget lihat tank dan merintahin pasukannya mundur. Tapi jalur mundur mereka dikepung. Mitch ajak Fern dan Sam untuk lindungi jalur lari Dostum. Bantuan mereka berhasil buka jalur mundurnya Dostum. Mitch bilang ke Dostum, bantuan udara udah gak ada jadi harus mundur. Bill tertembak tapi tidak vital dan masih bisa lari mundur. Dostum datangi Mitch dan bilang, sekarang kau punya mata pembunuh. Kemudian dia pergi. Di gua, Mitch marah sama Dostum karena gak kasih tahu dia mengenai jalur supply tank tadi. Mereka berperang pakai kuda lawan tank.
Jadi dia mau Dostum kasih tahu semua informasi. Dostum bilang dia nggak perlu tahu semua dan dia marah karena dia takut. Mitch minta Dostum untuk berhenti jagain dia dan mulai percaya. Dostum malah ngajarin dia buat jadi kesatria dan bukan tentara. Tengah malam, Mitch dibangunin Dostum dan disuruh ikut dia. Dia jelasin kenapa Besam, karena satu-satunya jalur menuju Mazar adalah melalui celah Tiangi. Dimana kalau mau dekati benteng mereka di Tiangi, Besam harus dikuasai. Dostum cerita, setiap dia kehilangan orangnya, hatinya serasa ditusuk. Mitch bersumpah menangin perang buat Dostum. Dostum bilang dia percaya Mitch. Paginya, Mitch bahas strategi buat nyerang dari gurun. Gak ada apapun di sana, tak ada air maupun bala bantuan. Mereka harus motong ke belakang pertahanan buat hancurin gudang senjata dan konvoi. Ini termasuk misi bunuh diri, karena itu Mitch minta sukarelawan. Nothing I'd rather do. I'm in. Mereka pun sepakat. Kemudian Mitch hubungi Hal dan minta mereka ke sana karena dia bagi tim lagi dan butuh personil. Hal dan lainnya berangkat. Singkat cerita, mereka sampai di tempat Mitch, tapi Hal sampai dengan kondisi punggung yang keseleo. Mitch info kalau mereka lewatin kontak pertama mereka, yang mungkin karena nggak ada sinyal. Kemudian Hal bilang, enaknya manggil serangan udara adalah bisa sambil rebahan. Mitch dan pasukan menyisir area yang baru mereka serang. Tanpa mereka ketahui, pasukan Taliban yang selamat lagi bersiap nyerang. Hal sadar masih ada Taliban di sana, tapi telat karena Taliban udah nyerang. Ketika diajak mundur, Dostum menolak. Dia pun pimpin pasukannya untuk maju. Mitch perintahkan buat ikutin dan lindungi Dostum. Dengan persenjataan beratnya, Taliban menjatuhkan beberapa pasukan Dostum. Milo ikuti perintah Mitch dengan nembaki RPG ke arah Taliban. Kado granat yang dilempar anggota Taliban ditolak dan dibalikin oleh Mitch. Dostum yang gak mau kalah dengan Milo nembakin RPG dari jarak dekat. 595, we're all clear. Akhirnya, di hari ke-10, desa Besam mereka kuasai. Mitch bilang tadi Dostum nekat. Dostum jawab, kadang kita harus pimpin pasukan kita ke arah yang tepat. Dia cerita, ketika Besam masih dia pimpin, wanita tak bercadar dan anak-anak bersekolah. Bahkan mereka memutar film di bioskop. Namun Razan bunuh semua keluarganya di sana. Setelah direbut balik, dia sekarang malah gak mau masuk ke Besam karena banyak penderitaan. Mitch dapat pesan dari Bowers yang menyampaikan pesan sekretaris Menteri Pertahanan yang isinya, kapan kau bergerak maju ke Mazar? Dia menuliskan balasannya dan dibacakan di siaran televisi mengenai kondisi sebenarnya di sana yang disaksikan para istri melalui TV. Sam dan lainnya juga berhasil menjatuhkan pos luar dan persenjataan Taliban. Tim Mitch kini telah berada di selatan celah Tiangi. Mitch dipanggil oleh Hal yang masih asik berbaring. Hal ngabari kalau ada tim lain yang dikirim ke saingan Dostum yakni Jenderal Atta. Karena mereka pikir Mitch mereka nggak bisa masuk ke Mazar. Dengar itu, Mitch langsung pusing 7 keliling. Di celah Tiangi, terlihat Sam yang udah aut-autan. Dia yang kelaparan lihat gembala domba dan berniat membeli. Domba ditawar $50, gembalanya bilang $500. Sam kibarkan $300 yang langsung diiyakan. Auto cuan sekali si gembala. Balik ke gua, Mitch datangi Dostum. Dostum info kalau Taliban mundur buat lindungi bagian belakang mereka, dan besok mereka akan nyerang untuk rebut Mazar. Mitch bilang ada pasukan Amerika lain di pihak Atta dan akan menuju Mazar juga. Dostum marah dan Mitch berusaha menjelaskan strateginya besok yang diberi syarat Dostum kalau Atta nggak boleh masuk ke Mazar dulu. Karena nggak bisa jawab, Dostum menarik pasukannya mundur. Mitch cerita situasinya ke tim. Kini hanya tersisa Mitch dan pasukannya tak maju besok. Mitch bilang kemungkinan mereka nggak akan selamat. Dia mau timnya buat keputusan karena ini menyangkut negaranya. Mereka sepakat untuk berperang besok. Esoknya, tim dibagi ke dalam beberapa posisi tempur. Jones dan Mitch menunggang kuda menuruni bukit. Jones lihat musuh. Mitch kabari sniper buat lindungi mereka. Posisi musuh diketahui dan Good hit. di sisi lain, Sam minta cover siapkan radio. Mitch di posisi dan mengintai musuh. Mitch minta mereka incar persenjataan berat mereka dulu, serta tank. Sebagian besar tank dilumpuhkan. Mitch minta ganti sasaran lain. Ketika sedang memberi instruksi, mereka didatangi anggota Taliban yang berniat menyerah. Hal minta mereka tetap siaga.
karena bisa aja cuma tipuan. Dia lapor ke Mitch. Mitch minta selalu laporkan situasi di sana. Tim lain sedang instruksi serangan, tiba-tiba mereka diserang. Antena radio terjatuh dan harus diambil kembali. Sam turun dan ambil. Di saat bersamaan dia lihat truk peluncur rudal menuju ke celah. Balik ke Hal. Hal minta para Taliban berhenti dan berniat geledah mereka satu persatu. Namun Hal terluka dan tak sadarkan diri. Seorang anggota mengambil radio dan menginfokan kalau dia butuh evakuasi medis secepatnya. Jones bilang ke Mitch lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Antena berhasil diperbaiki. Sam melapor ke Mitch kalau ada peluncur rudal menuju mereka. Pasukan Dostum diobrak-abrik rudal, sedangkan Hal kini sedang dievakuasi. Pertempuran di mana-mana. Seluruh tim Mitch ditembaki dan rudal kembali diluncurkan. Mitch tanya apakah bisa diserang, yang dijawab tidak oleh anggotanya. Mitch ajak Jones kembali ke kuda dan info posisi Hal mereka terkepung sebelum medis sampai. Dia minta dihubungkan ke Hal. Mitch bilang Hal dia akan dievakuasi dari sisi lain dan minta dia bertahan. Sementara terlihat peluncur rudal Taliban sedang diisi ulang. Tim Milo meminta bantuan udara dan akan tiba dalam waktu 20 detik. Momen itu dipakai mereka untuk lari. Milo dan kawan-kawan selamat. Dia lihat ada kaki anak kecil terkubur di sana. Ternyata Najib masih hidup dan mereka segera pergi. Balik ke Mitch, dia minta mereka hancurkan peluncur rudal atau mereka bakal kalah. Mereka punya spare waktu 2 menit ketika diisi ulang, dan itu yang akan dimanfaatkan. Mitch maju dengan kudanya. Melihat itu, Dostum pun terkesan. Mitch menembak semua yang ada di jalur kudanya, diikuti oleh pasukan bantuan di belakang. Taliban kaget dan gak siap dengan kedatangan mereka, namun masih bisa ngasih perlawanan. Banyak pasukan di belakangnya tumbang, namun Mitch tetap maju. George terjatuh dari kudanya dan masih bisa hancurin truk musuh. Mitch semakin dekat dengan peluncur rudal. Dia menunggu mereka mengisi ulang. Ketika memberi instruksi, dia masih bisa bangun dan melawan. Dostum dan lainnya udah nyusul. Mitch ajak mereka maju karena udah momennya. Razan lihat mereka udah dekat dan suruh mempercepat isi ulang. Sebuah tank menghalangi Mitch dan tim, namun masih bisa diatasi. Lihat itu, Razan masuk mobil dan berniat kabur. Tiba di posisi, mereka langsung kasih paham pasukan Taliban di sana. Seorang anggota Taliban meledakkan diri. Mitch masih bisa menghindar. Razan yang berniat kabur dikejar Dostum yang berkuda. Razan terganggu ledakan di sekitar dan mobilnya nabrak tumpukan rongsok dan nyangkut. Dostum berjalan dengan santai ke arahnya dan langsung dikasih paham. Matinya Razan sekaligus mengakhiri perang. Mitch hubungi Sam dan diinfo heli evakuasi sampai 2 menit lagi. Di sisi lain, Hal sedang dibawa ke titik evakuasi. Mitch datang dan periksa keadaan Hal dan bilang kalau mereka berhasil kalahin Taliban. Heli tiba dan mereka langsung bawa Hal untuk dievakuasi. Mitch tanya posisi Dostum. Dia dilaporkan udah menuju Mazar. Mitch bilang dia nggak boleh ketemu Jenderal Atta atau keadaan akan memburuk. Mitch ajak mereka ke Mazar buat nemuin Dostum duluan. Kemudian mereka berangkat dengan kuda dan Hal dibawa dengan heli. Sampai di Mazar, Mitch lihat Dostum mengarah ke Atta. Dostum dan Atta bertemu dan Dostum biarin Atta kuasai kota untuk hari itu. Dan dia bilang ke Mitch kalau Mitch akan selalu jadi saudaranya dan hadiahkan sebuah pecut yang sudah lama dia bawa. So, that you will always be my brother. Yeah. It's been with me for... Kemudian dia pun pergi bersama pasukannya. Terlihat Mitch mengeluarkan puing dari Holland tadi. Dia berniat menguburnya di tanah Afghanistan. Mereka dibawa balik ke pangkalan K2. Mereka disambut tentara lainnya juga Bower dan Holland. Kept your promise.
Yes, sir. Di akhir film, terlihat Mitch pulang ke rumah sesuai janjinya. Dan untuk menghormati jasa mereka, sebuah patung kuda dibuat di dekat gedung WTC pada tahun 2012. Tamat. Di akhir film menjelang kredit sebenarnya ada dikasih tahu kalau sebenarnya ini misi rahasia. Jadi jasa mereka itu nggak diketahui publik. Perencana perang mereka perkirakan ini misi 2 tahun tapi diselesaikan dalam 21 hari dan tanpa ada tentara yang gugur. Terus tahun 2014, si Dostum itu jadi wakil presiden Afghanistan dan masih berteman sama Mitch sampai hari ini. Aku pribadi kalau ditanya masalah peristiwa 9/11 sebenarnya punya pemikiran sendiri, cuma ya gak buat aku bahas di sini karena banyak kontroversi dan konspirasi yang ditutupi sampai hari ini. Cuma ya gitu, roda perputaran dunia pada ujungnya pasti karena mau menguasai sesuatu. Kita cuma bisa nerima yang terjadi dan berharap ya someday everything gonna be alright lah. Oke, sampai sini aja film 12 Strong ini. Yang doyan film perang kudu nonton fullnya karena film ini emang bagus jalan ceritanya. Kalau suka jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Sampai jumpa di Thursday Night of Terror nanti Kamis. Thank you for the support until today and thank you also for watching my channel. Aku FDJ undur diri and happy military. Bye bye.